Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Jessica Abelia dari kelas L2 Genap dengan NIM 08011182429004. Nah, jadi di sini Jessica ingin menyelesaikan tugas proyek kalkulus 2. Langsung saja. Oke, di sini Jessica akan menjelaskan tentang turunan. Nah, definisi turunan. Turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau variabel. Turunan dapat disebut juga sebagai diferensial. Dan proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi. Berikut ini adalah rumus-rumus yang berkaitan dengan turunan. Yang pertama, turunan fungsi konstanta. Fx sama dengan K, jadi f aksen X sama dengan 0. Dan yang kedua, turunan fungsi identitas. Fx sama dengan X menjadi f aksen X sama dengan 1. Ketiga, turunan fungsi aljabar berpangkat N. Jadi, Fx sama dengan Ax pangkat N menjadi f aksen X sama dengan Anx pangkat N-1. Selanjutnya, turunan fungsi trigonometri. Itu ada 6. Yang pertama, turunan dari F sama dengan sin X adalah F aksen sama dengan cos X. Yang kedua, turunan dari F sama dengan cos X adalah F aksen sama dengan min sin X. Yang ketiga, turunan dari F sama dengan tan X adalah F aksen sama dengan secant 2X. Keempat, turunan dari F sama dengan kotangan X adalah F aksen sama dengan min kosekan 2X. Kelima, turunan dari F sama dengan secant X adalah secant X dikali tangen X. Dan yang terakhir, keenam, turunan dari F sama dengan kosekan X adalah min kosekan X dikali kotangan X. Oke, nah sekarang ini definisi diferensial. Apa sih diferensial itu? Diferensial itu yaitu fungsi lain daripada suatu fungsi sebelumnya. Misalkan, dalam fungsi f menjadi f aksen yang memiliki nilai tidak beraturan. Umumnya, turunan diferensial ini biasa dipakai sebagai suatu alat dalam menyelesaikan berbagai macam masalah-masalah di bidang geometri dan juga mekanika. Suatu konsep turunan fungsi yang secara universal atau menyeluruh banyak sekali digunakan di dalam berbagai bidang keilmuan. Nah, selanjutnya ini ada rumus dasar turunan fungsi. Fx menjadi f aksen x sama dengan 0 apabila fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Terus aturan pangkat apabila fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan n x pangkat n min 1. Aturan kelipatan konstanta apabila kf kali x sama dengan k kali f aksen x. Dan yang terakhir ada aturan rantai apabila FOG kali X sama dengan F aksen GX dikali G aksen X. Nah, ini ada contoh soal. Hmm, Soalnya itu ini. Turunan pertama dari Fx sama dengan 4 cos dikali 5 min 7X. Berapakah nilai F aksen X-nya? Oke. Kita tahu rumus turunan dari fungsi cos X itu adalah D per dx. Cos X itu sama dengan min sin X. Jadi turunan cos, mana turunan? Nah, turunan cos 5 min 7X ini adalah min sin X dikali 5 min 7X. Karena ada bentuk fungsi dalam fungsi yang 5 min 7X ini. Kita pakai aturan rantai, jadi turunkan juga bagian dalamnya. Yang ini, nah turunan cos 5 min 7X. Turunannya itu adalah min 7. Nah, tidak lupa koefisien 4 yang awal ini, 4 di awal kita tetap kalikan. Jadi hasil akhirnya F aksen X sama dengan 4X dikali min sin dikali 5 min 7X dikali min 7.
Jadi hasilnya ini nanti dikalikan semua, dapatlah hasil f aksen X sama dengan 28 sin 5 min 7X. Ini. Nah, lanjut soal nomor 2, yang soalnya fx sama dengan 3 sin X plus 2 cos X dikurang tan X. Nah, untuk penyelesaiannya ini turunan dari 3 sin X itu ada cos X, dan turunan dari cos X itu ada min sin X, turunan dari tan X itu secant 2X. Nah, gabungkan semua hasil ini, yang ini disatukan, lalu dijumlahkan, jadi f aksen X sama dengan 3 cos X plus 2 dikali min sin X, min secant 2X. Dan hasil terakhirnya ini, f aksen X sama dengan 3 cos X, min 2 sin X, min secant 2X. Nah, itu untuk bagian definisi dan contoh soal dari turunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aplikasi integral dan langsung ke contoh soalnya. Nah, contoh penerapan aplikasi integral. Nah, ini contohnya menghitung luas dengan integral. Hitung luas daerah di kuadran 1 yang dibatasi kurva Y kuadrat sama dengan X, garis X plus Y sama dengan 6 dari sumbu X. Nah, ini gambar daerah ini yang dicari adalah area yang diapit oleh kurva parabola Y kuadrat sama dengan X dan garis X plus Y sama dengan 6. Seperti terlihat pada ini, yang gambar ini. Dan untuk langkah penyelesaiannya, yang kedua itu tentukan titik potong kedua kurva. Y kuadrat sama dengan 6 kurang Y, itu jadi Y kuadrat plus Y dikurang 6 sama dengan 0, lalu Y plus 3 dikali Y min 2 itu juga 0, sama dengan 0. Diperoleh Y sama dengan min 3 dan Y sama dengan 2. Partisi daerahnya. Daerah dibagi menjadi strip-strip kecil horizontal dengan lebar delta Y. Lanjut, aproksimasi luas. Nah, untuk luas, strip kecil dihitung dengan selisih jarak antara garis vertikal X sama dengan 6 kurang Y dan X sama dengan Y kuadrat. Sehingga ini LI sama dengan 6 kurang Y dikurang Y kuadrat dikali delta Y. Menyatakan dalam bentuk integral dengan menyusun integral dari Y sama dengan 0 hingga Y sama dengan 2, luas daerah dinyatakan sebagai ini. Integral dari 0 batas 2 dikali menjadi 6 min Y dikurang Y kuadrat DY. Nah, itu selanjutnya dihitung integralnya menjadi luas daerah integral dari 0 batas 2, 6 kurang Y dikurang Y kuadrat DY. Jadi luas daerahnya 6 Y dikurang Y kuadrat per dibagi 2 dikurang Y pangkat 3 dibagi 3. Ini dimasukkan yang batas tadi itu menjadi ini, kita membuang integral. Jadi kita memasukkan yang kurung siku-siku itu. Batasnya dipindahkan ke sini. Batas bawah dan batas atas. Jadi 6 dikali 2 dikurang 4 dibagi 2 dikurang 2 pangkat 3 dibagi 3. Kan nilai yang Y pertama ini itu 2. Nilainya itu adalah 2, jadi 6 dikali 2, Y ini pangkat Y pangkat 2, jadi 2 pangkat 2 itu 4, dan Y yang ini pangkat 3, jadi dimasukkan 2 pangkat 3. Dikurang 0. 6 kali 2, 12. 4 dikurang 2 itu jadi 2, jadi min 2, dan dikurang 8/3.
Jadi hasil akhirnya ini luas daerah itu adalah 22/3. Oke, itu saja. Semoga dimengerti. Jessica akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.